warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membuat video praktik sejarah Indonesia yang berjudul Masa Pemerintahan Presiden Jokowi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nurmala Sari. Saya Nilusiana. Saya Yunika Sari. Saya Milando. Saya Bari Siaga. Baiklah, kami akan membacakan masa pemerintahan Presiden Jokowi sebagai berikut. Masa pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama. Biografi Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo adalah presiden yang dikenal dengan sistem belusuknya yang membaur terhadap rakyat. Joko Widodo merupakan presiden ke-7 negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir dan besar di Surakarta 21 Juni 1961. Dan istrinya bernama Iriana Joko Widodo dan karuniai 2 orang putra dan 1 putri, yakni Gibran Raka Buming Raka, Kaisang Pangarep, dan Kahiyang Ayu. Semua anaknya terbilang mandiri dikarenakan tidak terpaku pada kepopuleran dari sang ayah, anak sulung dari 4 bersaudara dan satu-satunya anak laki-laki. Adiknya semua adalah perempuan. Sebenarnya ia juga memiliki adik laki-laki, namun meninggal ketika ibunya sedang bersalin. Nama kecil dari Jokowi ialah Mulyono. Pada waktu dia berumur 12 tahun, ia merasakan pahitnya penggusuran sebab rumahnya 3 kali terkena penggusuran. Dari situ, cara pikirannya tentang kepemimpinan dibentuk. Ia tahu yang harus ia lakukan ketika ia harus menertibkan pemukiman warganya ketika ia menjadi wali kota Solo dan gubernur Jakarta. Kemudian tahun 2005 ia dicalonkan menjadi calon wali kota Solo oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan, dan ia berhasil memenangkan dan menjadi wali kota Solo. Kemenangan Jokowi sebagai wali kota Solo menjadi pijakan awal Jokowi menuju kursi Presiden Indonesia. Kemudian serta gerakannya yang sebagai wali kota Solo banyak mengubah wajah kota Solo sebagai Spirit of Java. Ia juga dikenal sebagai pemimpinan belusukan, yaitu sering berkeliling melihat langsung keadaan kotanya. Kota Solo menjadi kota yang nyaman, penataan kota, relokasi perdagangan tanpa menimbulkan kerusuhan, serta membuat Solo menjadi sebagai kota tuan rumah di acara internasional adalah sebagai kecil dari prestasi Jokowi. Pada tahun 2012, Jokowi dideklarasikan menjadi calon gubernur DKI Jakarta oleh Partai PDI Perjuangan disandingkan dengan Basuki Cahayapurnama. Karena memiliki kongres yang baik, maka keduanya berhasil memenangkan pilkada putaran kedua dan menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Belum lama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, PDI Perjuangan melalui mandat dari Megawati Soekarno Putri dan memberikan perintah agar Jokowi maju sebagai calon presiden bersama Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Adapun sistem pemerintahan Joko Widodo, pada masa pemerintahannya sebagai presiden, beliau memiliki konsep kerja nyata dengan melakukan Nawacita 9 Harapan untuk negara. Nawacita tersebut yaitu antara lain yang pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Yang kedua, yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis. Yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Yang keempat, yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan menegakkan hukum yang bebas korupsi atau bermartabat dan terpercaya. Yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja, dan Indonesia Sejahtera. Yang ketujuh, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dan yang kedelapan,
yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan. Dari nawacita tersebut dapat diwakilkan beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin mewakili dari 9 cita-cita tersebut, yakni kebijakan-kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, dan kesehatan pendidikan. Di antaranya yaitu dari bidang politik. Dilihat dari poros dan isu kemaritimannya. Kebijakan poros yang pertama yaitu kebijakan poros maritim diharapkan dapat memperkuat kapasitas keamanan maritim Indonesia melalui peningkatan kualitas dan kuantitas alutsista yang diikuti dengan regulasi maritime yang lebih jelas. Sehingga kepentingan ekonomi Indonesia dapat diperjuangkan lebih lagi dengan prosedur yang lebih jelas dan kualitas, serta kualitas yang lebih baik. Yang kedua yaitu ada pembangunan infrastruktur. Kemaritiman perlu untuk ditingkatkan, seperti dan tidak dibatasi dengan pembangunan pelabuhan dan untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan bangsa nasional Indonesia. Yang ketiga kami tuh menyadari bahwa pengeboman kapal adalah salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan Indonesia, sekaligus melindungi hak-hak para nelayan Indonesia dalam mengembangkan usahanya. Kami ingin memberi saran agar pengeboman kapal yang dilakukan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, karena pengeboman kapal dan meninggalkan sampah-sampah yang dapat merusak ekosistem kelautan. B. Hukuman mati kepada para penyebar narkoba. 1. Prosedur hukuman mati kepada para penyebar narkoba perlu penjelasan dan sosialisasi yang lebih lanjut kepada masyarakat luas dan pendatang, demi mencegah kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu tersangka masyarakat dan pemerintah negara lain. 2. Ekonomi subsidi bahan bakar minyak. Sebagai mahasiswa, kami menyadari bahwa penetapan batas atas bagi barang-barang pokok adalah penting demi melindungi masyarakat kecil. Selain itu, standarisasi harga merupakan isu yang perlu diperhatikan pemerintah. Ketika fluktuasi harga BBM tidak didampingi dengan fluktuasi harga bahan pokok yang merugikan masyarakat. 3. Kesehatan dan pendidikan. A. Kesehatan. 1. Kami mengapresiasikan langkah pemerintahan dalam menyediakan BPJS bagi masyarakat. Namun penyelenggaraan dan pembenahan BPJS Kesehatan perlu dilakukan melalui kejelasan dalam proses pembuatan kartu dan mekanisme berobat. Hal ini penting agar setiap bagian masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil, maksimal, dan terbaik. 2. Proses pembayaran BPJS dari pemerintahan kepada rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintahan perlu dilakukan dengan tepat waktu agar tidak menimbulkan hutang terhadap pihak swasta dan rumah sakit dapat menjalankan operasinya dengan lancar. 3. Peningkatan jumlah dokter yang ditempatkan di daerah terluar, tertinggi, dan terdalam perlu dilakukan agar masyarakat ada yang di daerah juga mendapatkan pelayanan yang sama. Dan perkotaan, meskipun sulit, pemerintahan dapat mencoba untuk memberikan beasiswa bagi siswa yang memiliki keterkaitan terhadap dunia kesehatan, khususnya di wilayah peminggiran. Sekian dari kami. Semoga sedikit ilmu ini dapat menambah pengetahuan kita. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.